Anchor merupakan orang yang berprofesi membaca berita dan juga memberikan improvisasi atau komentar pada berita yang dibacakan. Anchor juga menjadi representatif stasiun TV karena merupakan figur yang paling ditonjolkan dalam sebuah stasiun TV. Kalau diperhatikan, saat ini banyak sekali anchor yang pendidikannya tidak selaras dengan profesinya. Ezra Nabila Akhdiar merupakan salah satunya. Ezra, yang merupakan alumni UI lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM, merupakan seorang anchor di stasiun TV nasional Indonesia. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Nikita di Kamu Inspiratif. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebahas suatu hal yang beda dan berhubungan banget sama dunia broadcasting. Nah, kalian sering gak sih nonton program berita, terus kayak amazed gitu ngeliat news anchor-nya, yang kelihatannya pinter, cantik, dan juga berwawasan luas. Atau mungkin salah satu dari kalian bercita-cita menjadi news anchor, tapi bingung kira-kira tuh step apa aja sih yang harus dilakuin. Nah, pas banget hari ini aku ngundang salah satu teman lama aku untuk ngobrol-ngobrol seputar gimana sih caranya untuk menjadi news anchor. Nah, langsung aja nih kita undang Kak Erza. Halo Kak Erza. Halo Diki, halo juga teman. Apa kabar Kak Erza? Alhamdulillah baik. Niki sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Erza? Kesibukannya lagi apa nih? Aku lihat kayaknya lagi just tip itu masih. Enggak, sekarang aku jadi nggak punya waktu berlibur sambil berjastip lagi, karena kan lagi corona juga kan ya, lagi COVID-19, nggak bisa terbang, sehingga sekarang aku bener-bener 100% di Indonesia, ya udah menjadi pegawai TVRI Jawa Barat seutuhnya saja kalau sekarang sih gitu. Oke. Jadi sekarang maksudnya fokusnya ini ya Kak di TVRI gitu ya. Yes, betul banget di TVRI. Cuma karena COVID-19 juga, kegiatan liputan keluar ini dibatasi buat teman-teman studio. Kebetulan kan aku in charge-nya jadi lebih banyak di studio. Liputan di luar adalah teman-teman dari kontributor di setiap daerah kayak gitu. Supaya meminimalisasi juga sih paparan dari COVID-19 ke orang di studio, orang di kantor kayak gitu. Langsung aja nih ya Kak, deep into the topic karena aku yakin banget teman-teman di rumah ini udah pada penasaran banget nih gimana caranya pengen jadi news anchor gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih Kak, kesan dan apa ya, gimana rasanya kayak Kakak tuh, wah aku keterima jadi news anchor gitu di TVRI. Gimana sih Kak caranya, maksudnya kayak rasanya gitu, boleh diceritain nggak Kak? Yang pasti ada perasaan kaget juga ya, karena dulu aku, mulai masuk TVRI itu dari semester 7 deh kalau nggak salah. Jadi, iseng-iseng aja, mereka ngadain lomba, terus, aku ikutan. Aku kira cuma lomba doang, ternyata dari situ setelah lomba alhamdulillah dapat, dan ditawar mau gabung apa enggak. Dari situ ternyata, wah asik juga ya gitu, eee, jadi senang aja. Jadi merasa menemukan dunia yang menyenangkan gitu, dibanding dengan, dunia perkuliahan dulu. Oh bukan dunia perkuliahan sih, bidang perkuliahan. Karena pas kuliah juga aku di BEM fokusnya di komunikasi dan informasi, jadi emang ada, ketertarikan ke dunia broadcasting dari dulu. Setelah masuk TVRI, jadi ya udah jadi, wah alhamdulillah ternyata jalan dipermudah, dari situ aja, mulai, bener-bener fokus, mulai bener-bener ngejalanin lah dunia broadcasting itu seperti apa, gitu. Oke. Nah, boleh diceritain nggak Kak, awal mula Kakak itu meniti karir menjadi seorang anchor? Kalau dulu aku masuk, TVRI, kebetulan aku di TVRI daerah kan, jadi load kerjanya memang tidak setinggi di pusat, di TVRI Jakarta gitu. Cuma memang sama aja sih, aku masuk TVRI Jawa Barat awalnya ya liputan dulu aja tuh. Liputan setiap hari, entah itu liputan ke kantor-kantor kah, atau liputan waktu itu ke banjir sih yang paling sering ya, karena tiap tahun bencana banjir. Dari situ, dari sering liputan, akhirnya mulai belajar untuk, oke coba siaran di studio. Karena sebenarnya siaran itu kan sebenarnya cuma baca doang, tapi
tidak semudah itu juga untuk baca doang, untuk bisa deliver pesannya ke audiens, ke penonton kayak gitu. Mulai dari situ ya udah, sering jadi udah semakin sering, udah jadi dapat kepercayaan juga, oke Erza udah bisa nih untuk siaran di studio. Itu siaran bahasa Indonesia tuh. Terus karena aku di TVRI Jawa Barat, jadi di sini ada program, berbahasa daerah, pakai bahasa Sunda. Kebetulan lagi aku memang orang Sunda, cuma karena lebih banyak tinggal di Bekasi, jadi agak kurang lah untuk ngobrol bahasa Sunda sehari-hari. Dari situ dicemplungin, "Ayo harus bisa ngobrol bahasa Sunda," gitu. Akhirnya ya udah dari situ juga terbiasa untuk, siaran bahasa Sunda, karena at the end kita akan bisa karena terbiasa itu benar sih adanya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau jadi news anchor tapi masih takut-takut, "Aduh malu, aku nggak bisa ngomong kayak gitu." Entar juga kalau sering-sering jadi bisa sih. Oke. Nah, dulu tuh setahu aku Kakak pas kuliah itu jurusannya FKM ya, Kak? Yes, aku di FKM jurusan biostatistik lagi ya. Emang gak nyambung sih. Cuma karena seneng aja kali ya, karena mungkin banci tampil juga anaknya. Jadi, dari situ mencoba memaksakan diri sambil memantaskan diri. Itu sebenarnya, salah satu hal yang menarik, Kak, yang sebenarnya pengen aku bahas juga hari ini. Dengan Kakak di jurusan FKM itu, which is yang sebenarnya agak pindah haluan ya di, karir Kakak yang sekarang Kakak tempuh itu, kira-kira itu menjadi suatu halangan nggak, Kak, untuk Kakak, apa namanya, menjalani karir Kakak saat ini? Kalau halangan yang benar-benar menghambat sih enggak ya, karena, di, televisi sekarang aku kerja juga, nggak cuma, informasi terkait misalnya politik kayak gitu terkait satu hal, tapi kan kalau TV kan memang menyeluruh. Dari ilmu aku di kuliah dulu ada hal-hal yang bisa aku ambil juga. Cuma memang aku jadi nggak ngerti basic untuk reporting seperti apa, aku nggak ngerti teknis ketika aku laporan, penghubung-penghubungnya misalnya, alat-alat gitu kan sebenarnya reporter nggak harus ngerti, tapi alangkah lebih baik mengerti kan. Itu yang aku juga yang bikin aku sempat minder sih. Aduh Erzama nggak tahu kayak gitu-gitu, gitu. Nah, aku pengen nanya lagi nih, Kak. Kira-kira apa aja sih, Kak, yang perlu dipersiapkan buat menjadi seorang anchor? Nah, terus, kira-kira tuh ada kriteria atau persyaratan nggak sih, Kak, yang harus dipenuhi? Harus disiapin yang pasti, kemauan. Apalagi sekarang kan semua orang tuh udah bisa jadi jurnalis ya, dengan mudahnya kita menjangkau media sosial. Dari situ kan kalau misalnya kita, biasa sering-sering ngeliput kejadian minimal di sekitar kita aja, itu udah jadi modal utama kita untuk belajar, untuk terjun ke dunia jurnalistik. Yang pasti kalau misalnya kita mau belajar, terus kita percaya diri sih itu yang paling penting sih, karena, news anchor yang nggak percaya diri itu akan terlihat sekali visualnya ketika di televisi. Dia nggak akan lugas menyampaikan berita, dia nggak akan, lugas menyampaikan informasi gitu. Terus apalagi kalau siaran secara live kita nggak pernah tahu kejadiannya seperti apa. Nah, kira-kira Kakak nih ada Mhm. tips nggak biar kita itu bisa menjadi seorang public speaker yang baik gitu? Tips buat menjadi public speaker yang baik, yang pasti kita harus sering-sering latihan ya. Karena kalau kita nggak pernah latihan, kita nggak tahu nih kelemahan kita itu apa. Terus kalau misalnya teman-teman sekarang kan masih pada kuliah, kalau bisa sih dimanfaatkan momen-momen kuliahnya kalau ada event-event apa, sering-sering MC, sering-sering jadi host di acara-acara kampus, karena itu juga bisa ngelatih kemampuan teman-teman untuk bisa berbicara di depan umum, gitu. Kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak nyemplung, kita nggak pernah tahu bahwa ada kemampuan kita di luar sana yang belum kita gali.